Alkisah ada seorang putri di sebuah kerajaan. Putri ini sangat cantik rupawan dan sudah terkenal di santero negeri tersebut. Putri ini merupakan anak kesayangan dari sang raja dan juga merupakan putri satu-satunya yang akan mewarisi seluruh kerajaan tersebut. Sang raja pun sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan sang putri, termasuk calon suaminya nanti, yang mana mereka berdua nanti akan memimpin kerajaan dan negeri tersebut ke arah yang lebih baik. Sang putri yang tidak mengetahui rencana dari sang ayah memiliki impian dan mimpi yang berbeda. Sang putri menginginkan seorang suami dari kalangan prajurit. Oleh karena itu, dia menjalin hubungan secara diam-diam dengan seorang prajurit yang rupawan wajahnya, yang selalu menemani sang putri di dalam kerajaan. Hubungan yang dijalin oleh kedua orang ini akhirnya diketahui oleh sang raja. Sang raja tentu saja sangat marah karena merasa bahwa sang putri tidak pantas jika berhubungan dengan sang prajurit. Lantas diperintahkanlah prajurit lainnya untuk menangkap sang prajurit. Tentu saja untuk dihukum atau dieksekusi. Sang putri yang merasa tidak ingin sang prajurit terluka atau tersakiti, meminta kepada sang raja untuk melepaskan sang prajurit, dan dia bersedia untuk melakukan apa saja seperti yang diinginkan oleh sang raja. Lalu sang raja melepaskan prajurit dan sang prajurit pergi meninggalkan kerajaan tersebut. Sepeninggal sang prajurit, sang putri menjadi sangat sedih. Tidak ada lagi senyum yang keluar dari wajahnya, dan semua terasa hampa. Sampai hingga suatu ketika sang putri memutuskan untuk melarikan diri dari kerajaan dan menyusul sang prajurit. Saat malam tiba, sang putri dengan tidak membawa apa-apa melarikan diri dari kerajaan tersebut. Sang putri memutuskan untuk mengejar sang prajurit yang konon pergi ke negeri seberang. Sesampainya di perbatasan, sang putri berada di sebuah sungai yang harus dia seberangi. Di sungai tersebut ada seorang pendayung perahu yang menyediakan jasanya untuk mengantarkan orang pergi dari negeri tersebut ke negeri seberang. Lalu sang putri mengutarakan tujuannya untuk pergi ke negeri seberang. Pendayung perahu menyatakan bahwa ada biaya untuk pergi ke negeri seberang, dan tentu saja pendayung perahu ini meminta imbalan untuk itu. Sang putri yang bingung karena tidak membawa apa-apa, meminta tolong kepada sang pendayung perahu untuk dapat memberikan jasanya dengan cuma-cuma. Pendayung perahu menolak dan meminta sebagai imbalan adalah gaun yang digunakan oleh sang putri. Sang putri tentu saja enggan memberikan gaunnya, karena jika gaunnya diberikan, dia hanya memakai gaun dalaman yang walaupun tidak terbuka tetapi tidak pantas untuk diperlihatkan. Apalagi dengan statusnya sebagai seorang putri. Tapi karena keinginannya untuk pergi ke negeri seberang sudah sangat besar, maka akhirnya pun dia setuju untuk memberikan gaunnya kepada sang pendayung perahu. Mereka pun sampai di negeri seberang. Ternyata di jalan setapak itu, sang putri hanya menemukan hutan yang besar. Sang putri bingung
kemana dia harus melangkah. Sampai akhirnya ada seorang penjaga hutan yang datang menemui sang putri. Di situ sang putri mengatakan bahwa dia ingin mencari sang prajurit dan meminta arahan atau petunjuk kepada sang penjaga hutan. Arahan ini bertujuan untuk menemukan sang prajurit. Tapi melihat kecantikan dan kemolekan dari sang putri, penjaga hutan ini meminta imbalan kepada sang putri untuk informasi tersebut. Sang putri lalu bertanya, "Imbalan apa yang kamu inginkan?" Lalu dengan senyum picik, sang penjaga hutan meminta tubuh sang putri sebagai imbalannya. Sang putri tentu saja sangat kaget dan merasa tersinggung. "Aku ini seorang putri," dalam hatinya. Lancang sekali penjaga hutan ini. Lalu dia tersadar bahwa saat ini dirinya bukan lagi seorang putri. Dia adalah seorang pelarian yang harus menemukan pujaan hatinya. Dan jika dia tidak memberikan apa yang penjaga hutan ini mau, dia tidak punya apa-apa lagi untuk kembali ke negerinya dan juga tidak tahu ke arah mana dia harus melangkah. Lalu dengan sangat terpaksa, diberikanlah permintaannya sang penjaga hutan. Lalu setelah itu, penjaga hutan menunjukkan arah kemana sang prajurit itu akan bisa ditemukan. Dengan hati yang nelangsa, sang putri kembali berjalan menyusuri hutan sehingga sampai di sebuah kerajaan baru. Di sana dia menemukan bahwa sang prajurit sudah menjadi seorang panglima di kerajaan ini. Dan segera dia mencari sang prajurit sampai akhirnya mereka berdua bertemu kembali. Sang putri menyatakan bahwa kedatangannya untuk bertemu dengan prajurit tersebut dan ingin kembali melanjutkan kisah asmara mereka. Tetapi di sini sang prajurit yang sudah menjadi panglima melihat dengan bingung. Putri ini kenapa sekarang menjadi seperti ini? Bajunya lusuh, acak-acakan dan tidak terlihat bagaikan seorang putri lagi. Tentu saja karena statusnya sekarang sudah seorang panglima, dia malu melihat seorang wanita yang lusuh, tidak cantik, meminta untuk menjadi istrinya. Dan ini disaksikan oleh semua bawahan sang panglima. Akhirnya dengan kata-kata dingin, sang prajurit menyatakan bahwa dia tidak kenal dengan sang putri dan meminta sang putri untuk keluar dari ruangannya. Hal ini sangat membuat sang putri sakit hati. Karena dia kesini untuk memperjuangkan cintanya. Semua yang dialami dari lari dari kerajaan, memberikan gaun terbaiknya, memberikan kesuciannya hanya untuk bertemu dengan sang prajurit, tetapi sang prajurit menolak untuk mengenal sang putri. Lalu sang putri keluar dari kerajaan tersebut dan mencoba untuk berdoa ke sebuah tempat beribadah. Sesampainya di depan tempat ibadah, sang putri ingin masuk untuk berdoa, sekedar untuk menenangkan hatinya. Tapi sebelum dia masuk, ada yang menghalangi dia. Pemuka agama di dalam tempat ibadah tersebut menolak sang putri untuk masuk. Karena keadaannya kotor, lusuh, dan bau. Sehingga itu akan mengganggu kebersihan tempat ibadah tersebut. Dan kembali sang putri diusir untuk kedua kalinya.
Sang putri yang berjalan dengan hati yang lara, pikiran yang kacau, bingung dia harus kemana lagi. Dia merasa bahwa semua usahanya sia-sia, dan sekarang pun dia tidak punya lagi kesempatan untuk berdoa kepada Tuhannya dalam rumah ibadah. Hingga sampai akhirnya dia melihat sebuah sumur, dan dia memutuskan untuk mengakhiri semua penderitaannya dan lukanya di dalam sumur tersebut. Oke guys, cerita ini merupakan cerita yang diceritakan salah satu teman gue yang konon katanya merupakan sebuah cerita psikotes atau tes yang bisa menentukan karakter diri kalian. Dari semua kisah tadi, menurut kalian siapa sih yang paling salah di dalam cerita ini? Apakah sang putri, sang raja, sang prajurit, sang pendayung perahu, sang penjaga hutan, atau sang pemuka agama? Siapakah dari keenam tokoh ini yang menurut kalian paling salah dalam cerita ini? On the next video, gue akan berikan jawabannya sesuai dengan pilihan kalian. So, silakan tulis pilihan kalian di kolom komen di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Gua Mayo, see ya!